Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dinda Maya Safira, mahasiswi Universitas Said Jakarta, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Kali ini saya akan membawakan sebuah berita yang sedang hangat dibicarakan oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Berita ini berasal dari mancanegara, tepatnya di negara Prancis. Prancis yang belakangan ini menjadi trending topik karena sang presiden telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang kontroversial terhadap agama Islam. Alhasil, sejumlah negara masyarakat mayoritas muslim, khususnya negara Timur Tengah, mereka mengecam Prancis, bahkan ada yang ingin memboikot produk-produk Prancis. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Presiden Prancis sehingga membuat masyarakat Timur Tengah menjadi panas? Dan bagaimana dampak dari pemboikotan ini terhadap perekonomian negara Prancis? Presiden Prancis Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ini memang sudah menuai kontroversial mengenai Islam, setidaknya sejak bulan Oktober ini. Seperti di pidato sebelumnya, Macron membahas tentang pertempuran melawan radikalisme Islam di awal Oktober lalu. Macron itu menyebut Islam adalah agama yang sedang krisis di seluruh dunia. Dan selain itu, Macron juga memperkenalkan dan menjelaskan tentang rancangan undang-undang untuk melawan separatisme Islam atau upaya pemisahan sejumlah umat muslim di Perancis dari persatuan negara. Di saat yang sama, Macron juga membuat masyarakat umat muslim geram karena membiarkan majalah satir Charlie Hebdo menerbitkan ulang karikatur Nabi Muhammad untuk menandai dimulainya sidang terhadap para tersangka pelaku penembakan brutal di kantor Charlie Hebdo pada tahun 2015 silam oleh pria bersenjata militan Islam yang menewaskan 12 orang. Macron pada saat itu tidak mengecam hal itu karena menurutnya Prancis memiliki kebebasan dalam berekspresi termasuk kebebasan pers. Dan yang terbaru, belum lama ini Macron juga kembali menuai kontroversi karena membela seorang guru di Prancis yang dipenggal setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas dan membahas soal kebebasan. Pernyataan Macron tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pejabat di Eropa ada di pihak Macron. Namun, untuk negara-negara muslim seperti Iran, Turki, dan Pakistan itu mengecam perlakuan Macron karena dinilai sudah melukai umat muslim. Bahkan yang terbaru, kita, Indonesia juga baru saja menyatakan sikapnya mengecam Presiden Prancis atas pernyataannya tersebut. Berbagai kecaman dari negara-negara tersebut ternyata juga sampai berujung pada aksi pemboikotan produk asal Prancis. Seruan boikot produk asal Prancis terus menggema di seluruh media sosial. Netizen bahkan memperkenalkan produk-produk asal Prancis yang beredar di tanah air yang akan diboikot. Pemboikotan produk asal Prancis juga menampilkan berbagai jenis produk yang akan diboikot, mulai dari produk fashion, kosmetik, otomotif, hingga energi. Adapun brand fashion produk asal Prancis yang laris di Indonesia seperti Louis Vuitton, Chanel, Hermès, dan lain-lainnya. Lalu produk kecantikan seperti L'Oreal, Garnier yang tidak asing bagi Indonesia akan segera terjaring dalam pemboikotan. Selanjutnya ada produk makanan seperti Danone dan Kraft yang banyak terlihat di minimarket dan supermarket Indonesia. Dan yang terakhir ada sektor energi atau bahan bakar seperti Total dan sektor otomotif seperti Renault. Menurut para ekonom atau pengamat-pengamat ekonomi, jika dilihat dari sektor tersebut, sepertinya pemboikotan ini hanya berdampak kecil dan bersifat jangka pendek bagi negara Prancis. Bila dilihat persentase produk ekspor Prancis ke negara-negara muslim lainnya ini memang masih sangat kecil, paling tinggi hanya sekitar 1,27% ke sejumlah perusahaan yang memang penjualannya fokus ke negara Timur Tengah yang dimana memiliki porsi terbesar. Pemboikotan yang dilakukan oleh negara Timur Tengah tersebut tentu akan terdampak, tapi kemungkinannya jauh lebih kecil dari dampak COVID-19 ke ekonomi Prancis sendiri. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita berharap baik Prancis maupun negara-negara muslim lainnya menemukan jalan tengah supaya tidak ada lagi keributan-keributan. Dan apalagi yang saat ini sedang kita hadapi, tantangan besar pandemi COVID-19 agar cepat berlalu. Terima kasih.